Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anggun Sari di Passionate Muslimah, sebuah channel YouTube yang kita di sini bahas bareng seputar dunia planning dan juga journaling, segala macam bentuk-bentuk journaling ada loh di sini. Nanti bisa cek ya konten-konten kita sebelumnya. Nah, sahabat salihah, gimana nih kabar puasanya di Ramadan kali ini? Gimana siamu Ramadannya? Aman, lancar? Masya Allah ya, nggak kerasa kita udah di minggu kedua puasa nih, hampir genap 14 hari. Dan kali ini kita baru ngedesain nge-set up Ramadan planner. Telat banget gak sih? Ya semoga enggak ya, better late than nothing, lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali ya kan. Karena memang Ramadan kali ini saya sendiri juga qadarullah baru aja lahiran kan ya. Jadi masih dalam fase nifas dan pas banget nih di minggu ketiga ini sepertinya saya akan mulai berpuasa. Jadi sambil nyiapin persiapan saya nanti puasa, saya buat aja deh Ramadan plannernya ala Bujo yang nanti coba kita lihat kira-kira semoga aja cocok ya dan sahabat saya semua suka. Oke, ini tadi cover halamannya dan sekarang kita masuk ke goal setting. Seperti biasa, yang namanya Bujo Setup atau Ramadan Planner Setup itu saya selalu mulai dari goalsnya dulu supaya nanti kalau kita buat trackernya ini nggak jauh-jauh dari goals yang kita buat sebelumnya. Nah, goalsnya ini masih mirip sama goals besar di awal tahun kemarin. Jadi saya kalau membuat goals itu pasti nggak jauh-jauh dari 5 area kehidupan. Ya, jadi ada spiritual, intelektual, kesehatan, kesejahteraan. Kesejahteraan ini maksudnya urusan finansial, karir gitu ya, pekerjaan dan juga nanti di bidang sosial. Kalau sosial di sini saya ada 2 aspek ya, sosial di rumah, di keluarga, home education, dan sosial di luar rumah ya, muslimah peradaban. Jadi project-project saya di luar rumah itu juga saya desain goalsnya di Ramadan kali ini seperti apa. Sebenarnya nggak terlalu banyak item-itemnya, jadi nanti masing-masing item ini akan dibuat trackernya seperti itu. Tema Bujo kali ini apa ya, bisa dibilang Nordic style, dan saya lagi seneng banget warna-warna earth tone kayak gini ya, warna-warna coklat, orange, salem, hijau, abu-abu, lagi seneng warna-warna olive, lagi seneng warna-warna kayak gitu. Jadi ini terinspirasi dari Pinterest dan kebetulan juga punya beberapa alat-alat yang dibutuhkan, jadi why not. Ya, ini spiritual, nanti akan kita buat mutabah yaumiyah. Kalau intelektual tentang baca buku selama bulan Ramadan targetannya. Kalau kesehatan dari pola tidur, pola makan, pola olahraga, dan juga skincare dan juga berjemur. Karena emang lagi sama baby, jadi sekalian bisa nge-tracking target ngejemur. Kesejahteraan, saya lagi ada target untuk infak tentu ya, sama no spending day. Jadi pengen men-challenge diri supaya nggak jajan dan macam-macam. Home education dan muslimah peradaban nanti bisa dicek lebih detail saat kita nge-setup ya. Oke, lanjut, ini halaman activity tracker. Jadi activity tracker ini udah kita udah mulai masuk ke tracker-trackernya ya. Activity tracker itu yang biasa saya lakukan mingguan. Ya, jadi supaya kelihatan polanya dalam seminggu, karena ini nggak daily, nggak setiap hari saya kerjakan. Jadi activity tracker ini saya buat khusus trackernya buat mingguan kayak gini bentuknya. Kalau roll tracker itu buat nge-tracking peran. Jadi selama sebulan itu saya lagi fokus
di peran saya sebagai istrikah, ibukah, atau peran-peran di luar rumah, nanti bisa kelihatan di situ. Jadi nanti kita nilai dari 0 sampai 10. Kita titikin setiap hari. Nah, kalau masuk ke ibadah tracker ya, jadi ini mutabah yaumiyah, yang namanya yaumiyah itu artinya kan harian ya. Jadi ini ibadah-ibadah yang kita lakukan secara harian. Kalau sebelumnya kan pekanan ya, yang activity tracker itu. Kalau ini secara harian. Itu ada targetnya ada 10 ibadah yang mau di tracking di bulan Ramadan ini. Karena saya mulainya di minggu ketiga, jadi aku sih nggak ngerasa harus idealis penuh diisi dari awal bulan banget gitu ya. Jadi apa-apa sih, kita mulai di tengah-tengah. Seperti ini hasil akhirnya tentang spiritual ya. Oke, lanjut. Setelah ini kita mau bahas aspek lain, area lain, yaitu intelektual. Ya, gimana, bagus nggak? Semoga suka ya, sahabat-sahabat semua. Oke, nah ini aspek intelektual. Tapi di aspek intelektual ini, oh iya, saya di sini lagi ada target ngejurnal. Jadi ngejurnal tentang mood sama gratitude. Jadi rencananya setiap hari saya mau ngejurnal apa saja yang saya syukuri di hari itu dalam satu kalimat gitu. Jadi di sini ada angka tanggalnya ya, tanggal dari awal sampai akhir ada 29 baris gitu. Jadi satu hari cukup satu baris aja. Kemudian kalau mood tracker itu nanti saya isi dengan warna ya. Jadi nanti dia lihat warnanya semakin pekat berarti semakin hari itu lagi ceria. Nah, sama nanti di situ juga ada reading log. Reading lognya agak beda sama tahun sebelumnya. Kalau teman-teman sempat lihat Instagram saya tentang Ramadan Planner ini, kalau sebelumnya itu hanya dilihat page-nya, kalau sekarang saya mau ada review hasil yang saya baca, dan juga beberapa resume ya, topik-topik resume yang sudah saya baca. Cuma 3 buku sih yang rencana mau saya jurnal di bulan Ramadan ini. Jangan lupa di like kalau teman-teman suka spread ini, semoga bisa menginspirasi ya. Oke, lanjut. Halaman selanjutnya itu aspek kesehatan dan juga kesejahteraan. Ini kita jadiin satu aja karena nggak terlalu banyak ya itemnya, jadi bisa dijadiin satu. Karena nanti yang aspek sosial itu kan ada 2 item, jadi justru aspek sosial itu yang nanti akan dijadikan dua terpisah ya, 2 bagian gitu. Nah, sehat dan juga sejahtera. Kalau kesehatan yang ingin saya tracker di sini, yang ingin saya coba lihat polanya, yaitu sleep log ya. Karena memang kalau selama Ramadan ini challenge-nya adalah pola tidur kita otomatis berubah kan ya. Karena biasanya kita misalnya bangunnya subuh, otomatis sekarang harus bangun dari sebelum subuh, dari sahur. Bahkan buat para emak-emak, bunda-bunda, kita harus nyiapin buat sahur juga, otomatis lebih awal lagi bangunnya. Nah, kadang tuh kalau habis bangun kan pagi-pagi suka ngantuk ya. Nah, ini nanti akan kita tracker ya. Setelah hari ini kita tidur berapa jam sih dan di jam berapa, seperti itu fungsi tracker dari sleep log ini. Kemudian ada tracker lainnya tentang kesehatan ya, meal tracker. Jadi nanti saya mau ngelihat tentang air minum, kurma, madu, dan lain-lain. Kalau sejahteraan tadi ya, no spending day dan juga infak. Saya mau lihat berapa. Oke, lanjut. Nah, ini di yang selanjutnya saya nge-record video di hari yang berbeda. Jadi setup backgroundnya berbeda ya, jangan kaget. Karena memang ya biasa emak-emak ya, pasti ada challenge-nya kalau kita lagi tapping video, lagi nge-record video, jadi otomatis
lihat suasana rumah kondusif dulu, dan ternyata nggak keuber di satu hari. Jadi ini saya ngerjain di hari yang berbeda dan semoga tetap uh, bisa dinikmati dengan baik ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke ini ya, ke bagian aspek sosial, khususnya di home education. Home education ini saya terinspirasi dari salah satu sahabat saya. Wah, lucu juga, kita bikin ide main selama 1 bulan supaya kita lebih mindful membersamai anak. Nah, ini kolomnya simple aja, kayak agenda bulanan di planner-planner biasa gitu ya, atau yang biasa disebut monthly spread atau monthly log gitu ya. Bentuknya kayak gitu. Nanti tinggal diisi aja deh ide main di setiap harinya mau seperti apa. Atau kalau misalnya bentuknya bukan ide, bisa juga nih kita nge-record atau ngedokumentasikan permainan atau hal-hal yang kita lakukan di hari itu. Jadi bentuknya bukan planner tapi justru malah jurnal ya. Jadi kita bentuknya dokumentasi, portofolio gitu, semacam itu. Ya, nanti kita lihat deh, saya lebih nyaman mengisinya berupa ide atau berupa dokumentasi. Karena emang kadang-kadang suka beda ya rencana sama eksekusinya. Nah, ini hasilnya gimana? Suka nggak? Boleh kalau misalnya ada ide atau saran yang lebih bagus, kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Lanjut, ini spread yang terakhir yaitu spread project-project ya, di Muslimah Peradaban. Jadi ada di Bright Talk, Passionate Muslimah ini, dan juga rencana-rencana ini ya, rencana-rencana mentoring yang mau saya lakukan selama bulan Ramadan gitu. Nah, kolomnya nggak terlalu bentuknya bukan tracker, jadi ini halamannya isinya cuma blank page aja tapi dihias-hias dengan Nordic style seperti itu. Yang sebelah kiri rencananya mau saya tulis brain dump hasil ide-ide yang nanti muncul. Yang sebelah kanan kita mind mapping, kita coba rapihkan dengan metode mind mapping. Ini dia hasil akhirnya. Gimana, lucu nggak? Suka nggak sahabat saya semua? Semoga suka ya. Oke, lanjut, kita langsung flip through aja halaman awal sampai akhir di Ramadan Planner 1443 Hijriah kali ini, tahun 2022. Ini halaman depannya, quotes-nya yang lagi saya suka juga ada di situ. Kemudian ini adalah goal setting. Agak nembus ya, sedih banget. Ternyata saya masih harus belajar lagi nih buat mewarnai pakai brush pen. Selanjutnya udah langsung masuk ke tracker. Jadi di sini saya buat tab ya. Tadi kan saya ngegunting-gunting tuh di tab dari ada 5 area, 5 aspek gitu. Nah, ini jadi bisa kelihatan kan perbedaannya karena ada semacam kayak tab gitu. Ini juga bisa buat ide teman-teman semua kalau mau buat tab seperti saya, ternyata simple banget kan, nggak repot. Atau kalau mau nambah pakai sticky notes juga bisa. Tapi saya lebih suka digunting kayak gini, hasilnya lebih estetik gitu deh, lebih cantik. Oke. Ini tadi ya kita buka-buka masing-masingnya, nanti bisa kalau mau jadi contoh bisa di pause, kemudian di screenshot buat ide bullet journal selama Ramadan teman-teman semua. Oke, sekian aja video kita kali ini. Boleh kalau misalnya teman-teman ada saran buat ide-ide bullet journal lainnya, jangan lupa ya ketik di kolom komentar. Sampai jumpa.